Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Saya baru saja membaca berita di halaman 3 harian Kompas soal putusan dari tim pengawasan Mahkamah Agung yang menyebutkan tidak ada pelanggaran etik kasasi Ronald Tanur. Berita ini bagi saya biasa-biasa saja, tetapi apakah itu mengejutkan atau tidak? Tidak mengejutkan. Kasus soal Ronald Tanur adalah kasus mafia peradilan. Dan sejarah di Indonesia mengatakan bahwa mafia peradilan tidak bisa diungkap dengan cara yang biasa-biasa saja. Atau hakim diperiksa oleh hakim, ya pasti hakim putusannya adalah biasa-biasa saja seperti yang tercemin dalam kasusnya eh, pemeriksaan hakim kasasi oleh lingkungan Mahkamah Agung. Bagi saya yang menarik adalah kasus Ronald Tanur ini saya bagi dalam 3 klaster ya. Klaster yang pertama adalah klaster di Pengadilan Negeri Surabaya. Yang menjadi aktor adalah Majelis Hakim di PN Surabaya, Erintua Damanik, Mangapul, Heru Hanindyo. Itu adalah 3 hakim yang membebaskan Ronald Tanur yang kemudian patut diduga karena suap yang melibatkan Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur, dan Merisya Wijaya, ibunda dari Ronald Tanur. Kasus inilah yang tampaknya bakal dieksploitasi, bakal kemudian dikejar untuk menemukan siapa yang bersalah dan siapa yang menerima suap dalam kasus itu. Itu klaster pertama. Klaster kedua adalah klaster yang diputuskan oleh Mahkamah Agung sekarang ini, yaitu klaster di kalangan hakim kasasi. Menarik temuannya ya, menarik temuannya karena tim pengawasan Mahkamah Agung itu menemukan fakta ya bahwa Zarof Rikar ya bekas pejabat Mahkamah Agung itu pernah bertemu dengan Ketua Majelis Kasasi yaitu Hakim Agung Susilo. Itu adalah fakta yang diakui oleh tim pengawas Mahkamah Agung. Meskipun tidak terlalu clear dan dibuka, sebetulnya percakapan apa antara Zarof Rikar dan Hakim Agung Susilo tidak dijelaskan dalam jumpa pers. Itu adalah fakta yang sebetulnya menarik. Yang menarik kedua adalah putusan Ronald Tanur di Mahkamah Agung itu terjadi dissenting opinion. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan Hakim Agung. Yang berbeda pendapat itu adalah Hakim Agung Susilo. Hakim Agung Susilo itu menjadi satu dibanding 2 anggotanya yang menyatakan Ronald Tanur memang harus dibebaskan. Nah, ini justru menarik. Apakah ada kaitan antara pertemuan Zarof Rikar dengan Hakim Agung Susilo dengan putusan dissenting opinion yang mengatakan harus dibebaskan? Ya, itu satu poin yang memang seharusnya diperdalam. Apa rasionalitas dari Hakim Agung Susilo yang kemudian memutuskan untuk mengkonfirm putusan PN Surabaya yang membebaskan Ronald Tanur. 2 hakim anggota yang lain, Ainal Mardiah dan Sutarjo, itu menjatuhkan vonis 5 tahun. Sehingga putusannya itu adalah dihukum 5 tahun. Tetapi dalam berita itu tidak terungkap atau tidak diungkapkan atau entah karena apa, tidak disebutkan bahwa Hakim Agung Susilo itu kemudian dissenting opinion dan putusannya adalah membebaskan Ronald Tanur atau mengkonfirmasi putusan majelis. Nah, saya coba untuk melihat lebih detail pertimbangan dari majelis kasasi. Putusan itu minimal sampai pada hari Selasa 19 November itu belum bisa diakses. Jadi kita tidak tahu sebetulnya putusan yang membuat Ronald Tanur itu dibebaskan versi Hakim Agung Susilo dan dihukum 5 tahun versi Hakim Agung Ainal Mardiah dan Sutarjo, belum tahu sebetulnya reasonnya apa. Nah, apakah terjadi pelanggaran etik? Nah, itulah pertanyaan yang memang harus didalami, ya harus didalami, tapi yang pasti ada unprofessional conduct. Karena hukuman tuntutan 12 tahun, ya kemudian divonis 5 tahun. Ada pemidanaan yang tidak proporsional, yang itu bisa ditemukan. Saya berbicara dengan seorang hakim agung, mungkin saja etik itu tidak ditemukan, tetapi unprofessional conduct itu bisa saja ditemukan ketika putusan itu kemudian jomplang dengan tuntutan dari
jaksa. Memang ada asas kebebasan hakim, kemandirian hakim, tapi ini menjadi tetap perlu dipertanyakan. Nah, bagaimana meyakinkan soal putusan, tim pengawas Mahkamah Agung? Bagi saya adalah komisi yudisial apapun tetap boleh turun untuk menyelidiki lebih jauh di klaster yang kedua, ya. Syukur-syukur kalau ada tim gabungan yang bisa memancing dan melihat lebih detail dan meningkatkan bobot kepercayaan dari hasil temuan itu sendiri. Tapi dengan keinginan untuk segera menutup ya, karena juru bicara Mahkamah Agung mengatakan dengan putusan ini majelis perkara sehingga kasus ini dinyatakan ditutup. Terlalu cepat sebetulnya untuk menyatakan kasus ini ditutup ketika publik masih bertanya-tanya apa yang kemudian terjadi. Itu adalah klaster yang kedua. Nah, klaster yang ketiga, yang ini agak reda, sebetulnya tidak pernah terdengar lagi suaranya gitu. Di berita-berita media juga jarang diberitakan, entah apa yang terjadi gitu, adalah kasus Zaro Fikar sendiri. Zaro Fikar ini menyimpan uang 920 miliar di rumahnya dan logam mulia 51 kilogram, itu kira-kira 1 triliun lah di rumah gitu. Tapi uang itu dari mana? Ya katanya adalah pengumpulan jual beli perkara selama 10 tahun, tapi ketika ditanya dari mana uang itu, lupa. Nah, itu adalah cara untuk menghindari dan tidak membuka dari mana uangnya dan kemana uang itu mengalir. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Sayangnya ada indikasi klaster ketiga ini sengaja untuk kemudian diredakan gitu, tidak menaruh perhatian publik ya, menaruh perhatian publik sehingga yang dieksploitasi adalah kasus klaster yang pertama ya, klaster yang pertama yang melibatkan keluarga dari Ronald Tanur. Di pemberitaan tidak pernah menjadi sorotan, ya mungkin berlomba dengan kasus Judol dan kasusnya Tom Lembong sehingga ini tidak terungkap atau tidak menjadi pusat perhatian. Ini sesuatu yang kemudian menjadi sangat-sangat menarik. Nah, memang tergantung kepada Presiden Prabowo Subianto. Apakah Presiden Prabowo Subianto ingin betul-betul memanfaatkan, ingin betul-betul menciptakan, ingin betul-betul mereformasi Mahkamah Agung? Momennya di sini. Sehingga tetap bagaimana momen Zaro Fikar ini dibuka ya. Syukur-syukur kalau Zaro Fikar ingin berperan sebagai justice kolaborator, bekerja sama dengan aparat penegak hukum dan kemudian mengungkapkan saja uang itu mengalir kemana. Kepada siapa uang itu mengalir dan dari mana uang itu. Dan itu butuh kerjasama dengan jaminan keselamatan, jaminan keamanan. Jangan-jangan Zarufrika berani untuk mengungkapkan itu dan kemudian itulah awal yang memperbaiki situasi di peradilan kita. Ini momentum yang paling bagus Pak Prabowo untuk kemudian membenahi, reform kekuasaan kehakiman yang selama ini sudah direform tapi belum berhasil. Terbukti dengan mafia-mafia peradilan ya, justice buying selalu terjadi dan terjadi. Sehingga kembali lagi momentum yang baik untuk kemudian dibenahi sehingga peradilan Indonesia tidak seperti yang dikatakan oleh Gary Goldwasser bahwa peradilan Indonesia ini tidak bisa dipercaya dan itu sebuah kampanye buruk terhadap kekuasaan yudikatif di Indonesia dan itu hanya butuh kepemimpinan dari Presiden Prabowo dan kepemimpinan dari Ketua Mahkamah Agung Sunarto untuk membenahi sekaligus 3 klaster, ya 3 klaster dari kasus mafia peradilan yang diawali di Surabaya.